TKP kelompok B SMKN 1 Mesuji Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang praaksara. A. Pengertian masa praaksara. Masa di mana belum ditemukannya tulisan. Masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pembagian berdasarkan geologi ilmu bumi. Yang pertama yaitu ada 1. Ajoikum. Ajoikum terjadi kurang lebih 250 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya yang masa ini atau keadaan bumi masih belum stabil, panas, dan otomatis belum ada tanda kehidupan. Selanjutnya, setelah Ajoikum ada yang namanya Paleozoikum. Paleozoikum terjadi kira-kira kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Di Paleozoikum mulai ada tanda-tanda kehidupan berupa mikroorganisme, berupa hewan-hewan kecil tanpa tulang belakang, jenis ikan dan genggang. Yang ketiga yaitu Mesozoikum, terjadi kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada masa-masa Zoikum muncul binatang-binatang besar seperti dinosaurus, burung-burung besar, dan jenis reptil-reptil. Intinya, zaman Mesozoikum disebut juga zaman reptil. Yang keempat yaitu ada masa Neozoikum, terjadi sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Tersir dan zaman Kuarter. Di zaman Tersir sudah muncul hidup binatang menyusui. Di masa zaman Kuarter terbagi menjadi dua masa, yaitu masa Pleistosen atau Diluim. Di masa ini dibagi menjadi tiga, yaitu Pleistosen atas, tengah, dan bawah. Di Pleistosen atas itu sudah muncul manusia praaksara, yaitu Homo wajakensis dan Homo solensis. Kemudian Pleistosen tengah yang ditemukan oleh Eugene-Debus yaitu Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berbadan tegak. Yang ketiga yaitu ada Pleistosen bawah ini, atau yang paling tua di antara tiga itu yaitu ada Mentiapus, Paleozoanthropus, Pithecanthropus mojokentensis, Pithecanthropus robustus. Nah, kalau manusia kayak kita muncul di zaman Kuarter juga, tapi di zaman Hologen atau Aluvium mulai hidup jenis Homo spesies atau manusia yang cerdas selanjutnya. B. Pembagian masa praaksara berdasarkan arkeologi. Apa sih arkeologi itu? Arkeologi yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kegiatan sistematis atas dan bendawi yang ditingkai. Paleo Mesranene Maga di Peru, artinya pasi oke. Paleo atau Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megaitikum. Yang keempat itu semua atau zaman batu, dan yang kelima atau perundingan atau zaman logam. 1. Paleolitikum atau batu tua. Hasil kebudayaan yaitu yang pertama, alat-alat dari batu yang masih kasar, contohnya kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak penetak.
Kebudayaan ini disebut kebudayaan pencitraan. Kemudian ada alat tulang dan alat serpih. Kebudayaan ini disebut kebudayaan ngadong. Bagaimana cara mereka hidup? Cara hidup normal, berpindah-pindah, kemudian hidup secara food sentral, berburu dan meramu. Manusia pendukungnya yaitu Meganthropus, Paleojavanicus, dan Pithecanthropus erectus, dan ada Homo wajakapesis. Kemudian ada zaman 2, Mesolitikum, batu madya atau tengah. Hasil kebudayaan yaitu batu kasar, pebble. Kedua ini disebut kebudayaan Frekes yang Bekson Hobah. Kemudian Kajoken Moding sampah kerang. Kemudian Abris Souchokhe goa yang tinggi. Cara hidupnya yaitu semi nomaden, kemudian food gathering tingkat lanjut. Manusia pendukungnya atau bangsa Melasoide. Ada orang-orang Papua, Aka, Aborigin, Saka. Kemudian lanjut ke zaman ketiga yaitu zaman Neolitikum, batu muda. Hasil kebudayaannya yaitu berupa alat dari batu yang sudah halus yaitu kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, gerabah. Cara hidupnya atau sedetail menetap, food producing, bercocok tanam. Manusia pendukungnya atau proto Melayu atau Melayu tua ada Batak, Dayak, Nias, Foraja, dan Sasak. Selanjutnya yang keempat yaitu ada zaman Megalitikum atau batu besar. Hasil kebudayaannya yaitu berupa batu besar yang berkaitan dengan aspek religi di masa ini. Mereka sudah mempunyai kepercayaan yaitu yang disebut animisme, menyembah roh nenek moyang. Hasil kebudayaannya ada menhir, dolmen, puden budek, sarkofagus, arca, gerabah, dan kurba batu. Cara hidupnya atau sedetail menetap dan food produang, bercocok tanam. Manusia pendukungnya yaitu proto Melayu atau Melayu tua ada Betaki, Dayak, Nias, Toraja, dan Sasak. Yang terakhir yaitu zaman perundingan atau zaman logam. Zaman logam di Indonesia hanya mengalami masa besi dan perunggu, tidak melewati masa tembaga. Hasil kebudayaan yaitu neraka, mako, arca perunggu, bejana perunggu, kapak corong, dan candrasa. Teknik pembuatannya yaitu bivave dan arep produk. Menggunakan cetakan, menggunakan lilin. Cara hidupnya yaitu sedetail menetap, fondusing, bercocok tanam. Manusia penduduknya yaitu Deutro Melayu atau Melayu muda, yaitu ada Jawa, Minang, Manado, Sunda, dan Bali. Itulah zaman perundingan. Baik, itulah tadi materi tentang masa sejarah praaksara yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.